Ini jadi PPG. Ya nanti bapak-bapak kayak gini pak. Ya PPL ya. Ya. Tapi oke lah, kita langsung aja ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Allah Akbar. Ya. Oke ya. Biar lebih semangat ya, kita sekali lagi ya. Untuk kalau bapak ini ya, ucapin selamat pagi, saya minta semangat ya. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Wah, luar biasa ya. Pagi-pagi sudah luar biasa ya. Sebentar ya, sebentar. Oke. Oke ya, tidak enak kalau kita izinkan Bapak untuk memberikan pantun ya sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini ya. Pantunnya adalah pergi ke pasar membeli paprika, pulangnya melewati goa. Sebelum presentasi dibuka, sebelum belajar kita dibuka, mari diawali dengan berdoa. Ya, oleh karena itu kita awali. Ini adalah sebagai implementasi di profil pembelajaran Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa dan juga berakhlak mulia. Kita sama-sama berdoa. Saya minta di antara kalian untuk memimpin doa. Nanti kalian akan ke bagian satu-satu. Setiap pertemuan Bapak nanti akan kebagian ya. Untuk hari ini misal si A ya, nanti besok sampai berikutnya. Jadi semuanya kebagian untuk memimpin doa ya. Untuk kali ini Bapak minta untuk kita belum kenalan ya. Jadi Bapak belum dari absen saja. Ya dari absen ya. Saya minta dari absen untuk memimpin doa. Oke. Ini ada Siti Humairah. Ya. Oh ya nggak apa-apa ya. Jadi Bapak yang minta ya. Maka untuk Siti Humairah untuk memimpin doa ya. Oke, baik teman-teman semua, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Ini adalah sebagai implementasi profil pelajar Pancasila ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan, kesehatan, dan kemudahan dalam kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Baik ya, saya akan coba di sini sambil karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak aruh. Ya, wah ini siapa namanya ya? Oke, baru ketemu kita pengajaran baru ya. Iya. Ini kelas 10 ya. Jadi selamat datang di SMA Sekolah Penggerak angkatan 11 ya. Jadi bersyukur
bisa masuk di sekolah ini. Karena untuk masuk di sekolah ini butuh perjuangan, ya. Tadi yang T ya. Oke. Baik. Saya panggil ya nama-namanya di sini. Kalau saya panggil hadir, tapi sebutkan nama tempat tinggalnya. Ya. Kalian udah tahu saya ngajar apa? Boleh. Baik. Nah itu yang saya tunggu. Ya, Pak, kenalan dong. Gitu. Terus saya bilang, tak kenal maka tak? Tak sayang maka tak? Tak cinta maka tak? Baik, ada spidol di sini, spidol. Oke, spidol. Ya. Baik. Oh, luar biasa. Ya, nanti kamu dapat nilai 9. Ya, kita kenalan dulu ya. Baik, nama, ya. Nama. Ya, oke. Baik, ini nama saya. Ini SPD, GRD. Kalau nanti kalian jadi guru, ya, ikut PPG, nanti kalian gelarnya GR, guru. Ya, alhamdulillah, Bapak sudah menamatkan S2 ya di salah satu universitas terbaik di Jakarta ya atau di Indonesia. Ini mudah-mudahan kalian juga bisa ikut seperti Bapak gitu ya. Oke, untuk tempat tinggal ya. Saya tinggal di Citraraya. Ada yang tinggal di Citraraya? Hah? Di Bundaran 5 ya? Dari Citraraya? Oh. Luar biasa ya. Ya, luar biasa. Cowoknya di sana ya. Kapan-kapan bisa main di sana ya. Di sana ada waterpool. Ada kuliner ya. Terus ada macam-macam gitu. Bapak udah di mana? Ganjen biasa ya. Ini ganjen-ganjen. Ya, nanti dijawab ya. Alhamdulillah ya sudah menikah dan dikaruniai anak saya. Oke, langsung ya. Bapak sudah kenal. Ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi? Gini, TikToknya. Iya. Baik ya, mungkin itu untuk perkenalan itu ya, karena kita juga terbengkalai dengan terbatas oleh waktu. Jadi langsung kalian ya sekarang kenalan ya. Dari ngajar, baik ya. Oke. Ya, siap ya. Kalian sudah tahu kan, udah ikut MPLS kan? Ya, mata pelajaran yang saya mampu adalah dari mana? Hah? Bisa telat kenapa? Iya Pak, soalnya di rumah tadi saya bikin dulu. Nama siapa? Sama di Pak. Dari mana? Dari rumah Pak, dari adik Pak. Oke, jauh, Pak. Karena ini pertemuan awal, masih dapat toleransi. Ya. Jadi restitusinya nanti aja. Silakan duduk ya. Oh iya. Baik ya. Untuk hari ini karena memang pertemuan awal, jadi ya nggak apa-apa lah. Pelan-pelan dikit, salah-salah dikit nggak apa-apa. Tapi setelah udah ada kesepakatan kelas, kita harus menyepakati ya. Oke, mudah ya. Sekarang kita kenalan dulu ya. Kenalan dulu dari sebelah sini dulu ya. Saya tidak usah membacakan absensi, tapi bisa dari sini nama dan sebutkan tempat tinggal. Misal Siti Karawaci. Nah, oke. Ya, mangga.
Muhammadiyah Cikoko. SD Sonoma Cikondo. Nama saya Siti, tinggal di Bali, alias Bali Nabi. Saya Didi dari Serpong. Ratna Cikondo. Suryani Rajit. Suryani Cibodas. Cibodas. Anissa Raja. Saya tinggal jauh, kalau jalan kaki. Sebutin nama tempat tinggal saja langsung. Iya, bareng-bareng. Nama saya Bang Irawan, masih ponakannya SBY. Susul Bang Widiano, Presiden. Mbak, dari mana? Saya tinggal di perumahan Lebakwangi. Lebakwangi. Kecamatan? Kecamatan Selatan Timur. Oke. Dan kalau main sana mainnya. Tapi kalau nanti gitu. Ya, lanjut. Perkenalkan Pak, saya Asep dari Cibondo. Cibondo. Saya Yanto Pak, dari Pinang. Dari? Pinang Pak. Mana? Saya di Setiawan Pak, yang baru terlambat. Saya dari SD. Belakang Sekolah Dasar Negeri SDN KB1 Curug. Saya cuma lipat dari Semarang. Oke, ya berikan Tepuk tangan buat semuanya ya. Nah, ya, oke. Nanti Bapak akan jelaskan kenapa kalian harus menyebutkan nama sama tempat tinggal. Dan nanti ada hubungannya dengan pelajaran yang kita akan pelajari hari ini. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, ya kita kesepakatan kelas dulu ya. Ya, kita kesepakatan kelas dulu ya. di sini. Bapak sudah menyiapkan namanya sticky note ya. Nanti silakan tulis kesepakatan kelas yang perlu kita sepakati bersama. Ya. Langsung saja, diisi hanya satu ya. Hanya satu kesepakatan saja, jangan banyak-banyak. Satu saja. Nggak usah nyontek ya. Satu kata, satu kalimat, satu saja. Satu kesepakatan ya, bukan satu kata. Waktunya 2 menit. Kalau sudah silakan tempel di depan. Ya, mantap, silakan ditempel. Ya, silakan ditempel. Ya. Ditempel. Iya, alhamdulillah ya. Baik. Udah lagi belum? Oke, udah semua. Ngapain? Oke, ya. Kita sudah ada kesepakatan. Ini saya minta tolong satu orang untuk membacakan dari kesepakatan. Saya minta Hasan. Ya. Kita tolong dibacakan kesepakatan kelas saya. Terima kasih Pak. Teman-teman, ini sesuai kesepakatan kita ya yang sudah ditulis. Yang pertama, dilarang tidur. Ya. Jadi jangan ada tidur ya. Gimana, sepakat? Hah? Yang kedua, saling berkolaborasi. Sepakat? Oke. Datang tepat waktu. Enggak. Sepakat ya. Jadi nanti nggak boleh lupa. Pas saya enggak Pak. Hah? Harus ada fleksibel. Karena khawatir naik motor kami macet. Ada apa ya? Spare waktu lah. Berapa? Berapa? Iban 10. Oh, Berarti yang ini tepat waktu aku bisa paling lambat paling lambat 10 menit. 10 menit.
Oke. Yang keempat, menjaga lingkungan kelas tetap bersih. Paham ya? Saling menghargai. Paham. Fokus. Sepakat. Saling menjaga kebersihan kelas. Sama. Sepakat. Tidak berisik ketika belajar. Berarti diam semua dong Pak. Ya pokoknya kalau lagi menerangkan mungkin ya. Iya. Jadi jangan berisik. Oh, berarti bukan tidak berisik ya. Apa tuh? Jangan mengganggu kali ya ketika ada teman berkegiatan dalam pembelajaran gitu ya. Kalau berisik, masa diem semua? Jangan membuat gaduh, betul. Menjaga kebersihan sama Pak Guru jangan galak-galak. Sepakat ya? Sesuai namanya dia, Sobri. Pulang lebih awal. Pulang lebih awal, sepakat ya? Saya masuk PK ya. Karena tadi masuk kan 10 menit sekarang tuh. Berarti pulang 10 menit lebih awal juga. Harus rajin. Sepakat? Anak SMA? Wajib harus menggunakan apa ini? Menggunakan HP kali. Menggunakan HP. Menggunakan bahasa yang sopan dalam berkomunikasi. menggunakan bahasa yang sopan dalam berkomunikasi. Sepakat? Baik, berarti kita harus sepakat semua Pak. Baik, terima kasih. Mas ya. Oke, ini adalah kesepakatan kelas kita. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kesepakatan kelas yang kita harus sepakati ya. Tadi ada yang pulang lebih awal ya, boleh tenang sama Bapak. Nanti 5 menit sebelum berbunyi kita sudahi biar kalian bisa. Ya boleh kalau ada yang punya boleh. Boleh minum ya. Tapi ada satu lagi ya untuk kelas ini, tolong ketika Bapak sedang menjelaskan nggak boleh main HP ya. Boleh kalau saya izinkan ya. Sama satu lagi saling menghargai ya. Nggak boleh ngebully ya, di kelas ini nggak ada yang nggak boleh bully ya. Jadi nanti kalau ketahuan nanti ya ada konsekuensi ya. Ya, ada ini ya. Baik, itu udah kesepakatan kelasnya. Kayaknya kalau kita nggak ice breaking ini kurang menarik ya. Bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Ya, oke? Siap? Oke, silakan berdiri semuanya. Ya, berdiri ya. Kita ice breaking dulu. Paling 3 menit sampai 5 menit ya. 3 menit sampai 5 menit ya. Berdiri. Nah, untuk instruksinya ya. Jadi kalau saya bilang tepuk 1, yes. Tepuk 2 ada yang sudah tahu ya. Oke. Ada yang sudah tahu ya. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Oke, ternyata anak Bapak ini luar biasa, seneng ya. Oke, ada yang sudah hafal sepertinya ya. Ya, ada yang sudah hafal ya. Oke, kita tes ya. 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Luar biasa. Ini kayaknya ini kalian ini udah pengalaman banget ya waktu di SMP ya. SMP. Iya. Ini kelas 10 ya. Baik, itu ya. Itu baru belum mulai ini, baru ini ya. Nanti ada namanya tepuk konsentrasi. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah,
Oke, siap. Tepuk satu. Ayo. Masih belum fokus kan? Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk konsentrasi. Oke. Ya, oke. Itu ya. Jadi terima kasih. Silakan duduk kembali ya. Nanti dihafalin setiap pertemuan Bapak paling tidak ada ice breaking itu ya. Nanti ada yang lain juga ya. Baik, oke. Untuk hari ini ya kita akan belajar tentang boleh diminta tolong ya musik. Ya ini dicabut aja ya, dicabut. Nah, ya. Jangan rekam dong. Hapus saja. Sudah kenal kan? Ya. Ya. Kalau tak kenal nanti kenal di luar aja. Ya. Oke, terima kasih Neng Koko. Ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang yang namanya peta. Oke, ya. Di antara kalian, maaf, 2 minggu yang lalu, ya, sebelum kita ketemu di sini, Bapak sudah memberikan sebuah informasi di WA group, ya. WA group. Saya belum tahu nih ketua kelas di kelas ini siapa. Udah dibentuk ketua kelasnya? Belum. Oke, nanti minta tolong untuk ada ketua kelasnya, ya. Oke, ya. 2 minggu lalu sudah saya share materi untuk pembelajaran kita hari ini, ya. Ada link YouTube, maka boleh pakai HP sekarang, ya. Maka dibuka HP-nya, ya. Di situ sudah saya share link YouTube-nya tentang materi peta, ya. Kemudian saya juga sudah share bahan materinya di PPT, ya. Itu tentang materi peta juga, ya. Nah itu tentunya bukan hanya untuk diemin, tapi itu adalah pembelajaran mandiri buat kalian, ya. Udah dibaca? Neng? Belum Pak. Kenapa belum? Belum lihat Pak. Aduh, dibaca ya. Sudah dibaca? Gak ada paket. Sudah dibaca materinya? Sudah dibaca? Aduh, sudah dibaca? Iya, sudah dibaca belum? Udah. Sudah dibaca? Udah ya? Oh, baru dikit. Alhamdulillah ada yang sudah baca. Sudah dibaca? Oke, sudah dibaca? Sudah dibaca? Saya? Sudah dibaca. Nah ini kayaknya sudah dibaca nih ya. Sudah dipelajari? Sudah sedikit ya. Sudah dibaca? Oke, sudah. Udah, oke ya. Jadi itu materi bukan sekonyong-konyong, sekonyong-konyong. Bukan cukup-cukup gitu ya. Cukup-cukup itu punya kereta. Ya, jadi itu harus dipelajari ya. Ini Neng Kokom dibaca. Ya. Jadi tadi sudah ada bagus tuh kayak siapa? Kayak Yanto Pak Yanto. tadi katanya ini Firman. Nih, contohnya nih. Siapa nama? Ardi. Contoh seperti Ardi ya. Sudah dibaca ya. Baik, kalau sudah dibaca saya nanti dulu ya. Ini dulu Firman dulu ya. Oke, Firman, yang sudah dipelajari saya minta apa yang sudah yang diingat dari apa? Dari materi yang Bapak berikan.
Peta itu adalah gambaran permukaan bumi yang dibuat dalam bentuk datar Pak, menggunakan skala, ada garis bintang, ada juga Pak. Ya. Alhamdulillah. Ya. Tadi ada sudah baca dikit. Nah, ini yang menjadi ya. Saya baru baca ini Pak, skala peta sebenarnya dan skala sesuai sebenarnya dan skala menurut peta itu. Luar biasa, berikan tepuk tangan ya. Itu alhamdulillah tuh ya, belum Bapak sampaikan tapi sudah dipahami gitu. Tadi siapa lagi ya? Oh iya ini ya. Apa yang bisa disampaikan dari apa yang kamu baca? Tadi saya baca fungsi peta Pak. Ya. Fungsi peta itu untuk menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Oke. Baik ya. Nah, oke. Jadi terima kasih yang sudah baca, yang sudah mempelajari itu sebagai bahan kalian belajar secara mandiri ya. Jadi karena kita ini kan pembelajaran menggunakan kurikulum merdeka ya. Jadi kalian dituntut untuk belajar secara mandiri karena waktu di kelas kita juga terbatas ya. Kita hanya cuma 2 jam itu per minggu ya. Jadi mohon untuk dipelajari. Nah, untuk hari ini kita akan tadi ya, kalian kalau dipanggil misal Kokong, Cipondo, nah itu ada maksudnya. Artinya di sini banyak sekali dari kita yang tidak mengenal daerah kita, betul nggak? Ya, banyak yang tidak mengenal daerah kita. Kita tinggal di mana, tempatnya di mana, di dekat mana gitu ya. Itu masih banyak yang nggak tahu. Ya, bahkan ngomongin tempat tinggal aja masih bingung gitu ya. Di mana tempat tinggalnya? Ya, oke, itu ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah siapa di antara kalian yang sudah menggunakan Google Map? Angkat tangan. Yang menggunakan Google Map. Ya, oke. Tolong diceritakan. Untuk apa menggunakan Google Map? Waktu itu kan teman saya ngajak kerja kelompok, nggak tahu rumah dia di mana, terus dikirimin alamat di Google Map. Alhamdulillah, itu bantu saya bisa ketemu rumahnya. Nah, oke, luar biasa. Ya, berikan tepuk tangan buat Next City. Ya, itu salah satu produk daripada geografi. Ya, orang-orang geografi itu menciptakan namanya Google Map. Itu membantu nggak? Oke, siapa lagi yang pakai Google Maps? Pasti di HP kalian pasti ada dong, ya nggak? Ada dong, pasti ada ya. Dedi, Iya, siapa? sudah pernah pakai Google Map? Iya, jadi waktu itu saya kenalan sama cewek Pak. Terus saya biasa dong mau main gitu Pak. Terus diselok lah sama dia. Ya alhamdulillah walaupun nyasar-nyasar. Kadang begitu Pak. Google Map tuh kadang suka nyasarin dibeli kadang. Iya, jadi saya melewati bulan, kelas gitu kan. Tapi alhamdulillah nyampe juga. Oke, Dedi. Iya Pak. Jadi kalau lagi ngomong jangan makan. Ya, betul nggak? Itu namanya nggak sok. Ya, tapi bagus ya. Cuma itu aja ya. Jadi bermanfaat nggak Google Map? Sangat bermanfaat. Iya, ya sangat bermanfaat banget ya. Oke, selanjutnya kita karena di pembelajaran kita ini nanti akan ada namanya kita project based learning. Jadi kita menggunakan pembelajaran berbasis project ya. Jadi nanti kalian akan mengerjakan project yang nanti akan Bapak buat ya. Itu project ini berkelompok ya, berkelompok. Jadi mohon untuk yang ada di sini silakan dari Neng Kokong hitung 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nanti seterusnya ya. Siap ya? Oke? Siap? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1.
Oke, silakan duduk secara berkelompok ya, sesuai dengan ini ya, sesuai dengan kelompok angkanya. Bebas, silakan. Satu di sini, ya. Satu di sini, dua di sini, tiga di sini, ya. Maka cepetan, waktunya 2 menit, ya. Nah, dipercepat dikit, ya. Karena kita hanya tinggal beberapa menit lagi. Pak, Siti dari tadi makan aja Kelompok Pak. 1 sebelah sini. Kelompok 2 sebelah sini. Kelompok 3 ya. Oke. Agak dipercepat ya. Mohon kerjasamanya karena waktu terbatas ya. Kita harus tepat waktu. Pak Guru, ada HP Pak Guru. Oh iya Pak. Ini HP saya. Ya. Ya, oke. Udah ya. Nah, sudah dikelompokkan, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Lagi ngapain sih? Absen siapa? Ya. Gitu. Baik. Jadi apapun itu kalian harus sekali lagi saya ingatkan ya. Tadi kesepakatan kelas kita adalah saling menghargai. Jadi kalau ada orang ngomong di depan, kalian jadilah pendengar yang baik, fokus, ya, oke? Ini sebagai upaya disiplin positif, ya. Oke, baik ya. Jadi proyek kita untuk kegiatan pembelajaran kita ini adalah kalian nanti akan membuat video perjalanan kalian dengan menggunakan aplikasi ya. Jadi nanti silakan kalian download aplikasinya di HP kalian menggunakan ya. Jadi nanti pembelajaran kita itu PJBL ya. Jadi project based learning ya. Jadi projectnya adalah ya menggunakan aplikasi namanya Real Life ya, menggunakan aplikasi Real Life. Silakan buka di HP kalian, coba dibuka Real Life atau bahasa Indonesianya Relief. Coba dibuka. Boleh. Ya, boleh. Ya. Udah bisa? Ya udah. Sama temennya dulu deh. Sama temennya. Ya, sama temennya. Oke, yang kuning. Ya, silakan install. Itu diinstal ya. Oke, udah diinstal ya. Oke, udah diinstal ya. Jadi nanti ya kalian per kelompok silakan kalian tugasnya adalah untuk lebih jelasnya saya sudah kirim di grup WA itu terkait dengan LKPD-nya ya. Nanti silakan dibuka LKPD-nya. Itu sudah ada instruksi ngapain ya. Jadi silakan dibuka LKPD-nya ya. Yang intinya adalah ya kalian nanti membuat video tracking. Membuat video tracking menggunakan aplikasi Real Life. Nah, trackingnya apa? Trackingnya bebas. Ya, trackingnya bebas. Bisa tracking pasar, bisa tracking mall, bisa tracking pabrik, bisa tracking rumah sakit, atau bisa tracking yang lainnya. Yang penting itu adalah layanan publik. Ya. Untuk rubrik penilaian sudah saya share juga di grup ya. Rubrik penilaian sudah saya share, LKPD sudah saya share juga ya. Itu sudah nanti silakan dipelajari. Untuk tutorial menggunakan Real sudah saya share juga di grup ya. Itu ada tutorial di YouTube. Kalau kalian masih bingung menggunakan
Ya, itu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, kapan dikumpulkannya? Dikumpulkan ya 2 minggu setelah instruksi ini ya. Sengaja saya agak lama dikit supaya kalian lebih fokus, lebih bagus kegiatannya ya. Oke ya. Baik. Enggak, ada yang gratis juga. Ada yang gratis juga. Kalau ambil yang 7 hari juga bisa. Nah, lebih bagus lagi yang pro ya. Kamu bisa download yang pro juga bisa. Atau berbagi referral ya. Itu bisa gratis selama sebulan. Ya, kalau berbagi ya. Baik. Sampai di sini ada yang ditanyakan untuk kegiatan proyek kita? Ada yang ditanyakan? Apa? Baik, ya. Sebenarnya kita nanti akan praktek simulasi, ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan praktek simulasi menggunakan aplikasi live. Tapi sekarang kalian pelajari terlebih dahulu tutorialnya. Itu sudah saya kirim di grup, ya. Tutorial menggunakan aplikasi live, ya. Oke. Jadi, Ya, Pak. oke. Ada lagi yang ditanyakan? Ada? Ya. Tidak ada? Sudah paham? Sudah semuanya? Oke ya. Baik. Kalau sudah paham ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan hari ini ya. Jadi nanti untuk lebih jelasnya nanti bisa kita komunikasi dari grup WA kelas ya. Baik, berikutnya adalah kita refleksi ya, refleksi untuk pertemuan hari ini ya. Saya minta perwakilan dari kelompok untuk merefleksikan bagaimana perasaan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Saya minta dari kelompok 1 terlebih dahulu. Siapa yang mau mewakili? Kira-kira perasaannya gimana, pembelajaran apa yang bisa didapatkan hari ini? Oke, dari Hari ini saya senang belajar mengenai peta ini karena bisa langsung diterapkan di kehidupan nyata. Oke, berikan tepuk tangan dong. Oke, dari kelompok 2 ya, perasaannya gimana dan apa yang sudah dipelajari pada hari ini? Siapa? Oke, hari ini saya senang sekali karena bisa membuat aplikasi rally. Jadi yang tadinya saya belum tahu jadi tahu gitu Pak. Oke, berikan tepuk tangan ya untuk bisa ya. Kelompok 3. Bapak, tadi saya lihat-lihat di sini. Ini nih apa ya? Saya kan senang main sepeda Pak. Jadi kayaknya kalau seandainya saya pengen tahu berapa jaraknya, saya menggunakan ini. Saya jadi bisa tahu berapa jaraknya gitu Pak ya. Tapi saya penasaran pembelajaran besok kayak gimana Bapak sampaikan. Terima kasih Bapak. Ya, baik ya. Oke, terima kasih atas refleksinya ya. Karena kita terbatas dengan waktu ya. Jadi tepuk 1. Oh, masih belum fokus ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk konsentrasi. Ya. Oke, berikan apresiasi buat kita semua. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini ya. Silakan dipimpin untuk berdoa sebelum kita pulang. Saya minta tadi untuk yang membuka, tadi siapa yang mimpin? Oke, Siti, dan sekarang Asep. Baik, teman-teman, hari kita sudah selesai. Kita berpatut bersenang hati dan mengucapkan Alhamdulillah. Asik pula. Baik, terima kasih. Sekian kurang
lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sobri telah mempraktekkan simulasi pembelajaran diferensiasi. Kita kasih aplaus untuk Pak Sobri. Ya Bapak Ibu tadi sudah mengikuti kegiatan simulasi mengajar tentang pembelajaran diferensiasi. Sekarang tugas berikutnya adalah observer yang akan menyampaikan apa saja sih tadi yang sudah dilakukan oleh Pak Sobri dalam simulasi praktek mengajar tadi. Siapa dulu? Pak Bambang terlebih dahulu. Monggo Pak. Depan Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Bapak Irawan. Saya adalah tim observasi. Nama observer Bapak Irawan, nama yang diamati Sobri kelas G, materi ajar tentang peta. Jenis diferensiasi yang pertama, diferensiasi konten, diferensiasi proses, yang ketiga ini diferensiasi produk. Bukti yang diamati yang pertama dalam diferensiasi konten, menayangkan video pembelajaran melalui fokus tentang peta. Yang kedua, memberikan link bahan ajar ke siswa melalui HP berupa link YouTube. Yang ketiga, menjelaskan hasil pengamatan mengenai peta melalui link YouTube yang telah diberikan. Yang keempat, menyediakan bahan LKPD. Diferensiasi proses yang pertama, membuat kelompok belajar. Tadi telah dibuat 1, 2, 3. Kemudian yang kedua, menggunakan IT, yaitu aplikasi live. Yang ketiga, membuat video tracking. Kenapa ya tracking? Yang keempat, mengirimkan tugas melalui grup WA. Jadi segala sesuatu itu dikumpulkan, disebarkan melalui grup WA. Kemudian diferensiasi produk. Yang pertama, siswa mempresentasikan tugas dalam platform medsos. Tadi disuruh buat video. Kemudian setelah itu presentasi di depan kelas. Mungkin itu saja Bu, hasil observasi saya. Ya, terima kasih Pak Bambang. Itu hasil pemantauan Pak Bambang sebagai observer yang pertama. Yang berikutnya adalah Pak Jum sebagai observer yang kedua. Monggo silakan Pak Jum. Bapak Ibu semuanya, izin menyampaikan hasil observasi saya dari simulasi Pak Sobri mengajar berdiferensiasi. Jenis diferensiasi yang tadi saya sudah amati, diferensiasi konten, yaitu Pak Sobri menggunakan metode pembelajaran PJBL, proyek dalam pembelajarannya. Lalu Pak Sobri juga menggunakan pembelajaran berbasis IT, yaitu aplikasi dari handphone. Yang selanjutnya adalah diferensiasi proses. Pak Sobri tadi sudah membagi kelas sesuai dengan minat dan kelompok ini ya tempat tinggal rumah ya. Terus juga menggunakan musik relaksasi saat pembelajaran berlangsung dan menggunakan grup WA untuk mengirimkan materi dan tugas. Selanjutnya di diferensiasi produk, Pak Sobri tadi siswa diminta untuk membuat video perjalanan dari rumahnya atau dari mall, dari tempat tinggal
dosen masing-masing dalam waktu 2 minggu. Jadi itu yang saya amati dari pembelajaran diferensiasi Pak Sobri. Semoga benar. Kalau salah nanti bisa dikoreksi. Terima kasih Pak. Ya, Pak Jum, terima kasih sudah menyampaikan hasil observernya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, tadi kegiatan simulasi yang sudah disampaikan oleh Pak Sobri, materinya adalah tentang peta. Ternyata dari hasil observer Pak Bambang dan Pak Jum bahwa Pak Sobri sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi kontennya ada, proses pun ada, dan hasil produknya pun ada. Meskipun hasil produknya masih ditunggu atau dikumpulkan 2 minggu yang akan datang. Kita kasih plus untuk Pak Sobri, Pak Bambang, dan Pak Jum sudah melakukan kegiatan ini dengan baik. Untuk kegiatan di sesi pertama yang terakhir, kita akan melakukan kegiatan refleksi terbimbing supaya mengasihkan, tidak menegangkan seperti ini. Ibu minta Bapak Ibu berdiri secara melingkar, ya. Di tengah-tengah ya, di tengah-tengah. Ya, Bapak Ibu melihat. Ya, dalam kegiatan refleksi secara terbimbing ini, Ibu minta Bapak Ibu menyampaikan tentang apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu. Tentunya dari pendapat Bapak Ibu masing-masing. Ya, jadi pendapatnya tidak boleh sama dalam konsep, ibaratnya ya intinya mungkin akan sama tapi penyampaiannya pun akan berbeda-beda. Ya, mulai dari mana ya ini ya? Mulai dari Pak Guru dulu deh, Pak Sobri. Apa itu Pak Sobri untuk pembelajaran berdiferensiasi itu? Ya, jadi pembelajaran berdiferensiasi itu menurut Pak Wilson, ya, itu bagaimana cara kita mengajar itu dapat menenangkan anak, ya. Ujung-ujungnya ke mindfulness sama joyful learning. Jadi arahnya seperti itu. Untuk yang lainnya itu nanti Bapak Ibu ya. Tapi kalau dari saya, jadi pembelajaran yang mindfulness dan joyful learning. Jadi selama tidak ada dua itu, berarti pembelajaran Bapak Ibu tidak berdiferensiasi. Itu kata si Tom Wilson, seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Ya. Menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak. Jadi kalau misalkan saya di BJOK itu materinya tentang bola kecil gitu kan, mungkin ada beberapa anak yang takut dengan bola sesungguhnya gitu, bola asli. Jadi saya bisa pakai kertas yang digulung-gulung itu untuk membuat mereka tuh merasa nyaman dan sehingga mereka bisa belajar dengan baik. Oke, sip. Lanjut ya, Pak Dedi. Terima kasih Bu. Sedikit aja, pembelajaran diferensiasi dari namanya aja udah tahu beda. Jadi pembelajaran yang berbeda, artinya mengikuti anak-anak yang berbeda, beraneka ragam karakter dan lain-lain. Itu saja. Ya, lanjut. Baik, kalau dari saya pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang mengikuti gaya belajar apa? Terima kasih Banas. Pada saya pembelajaran berdiferensiasi sama seperti yang Pak Jim dan tetapi diawali dengan
Ya, menurut saya pembelajaran diferensiasi itu selain tadi disesuaikan dengan karakteristik anak, juga disesuaikan dengan materi dan juga perkembangan anak juga. Sama teman-teman dalam hati jawab ini. Ya sebenarnya udah dijawab dengan teman-teman ya, tapi tetap saya sampaikan pembelajaran berdiferensiasi itu adalah kita membuat keinginan anak kita kan berbeda-beda. Jadi intinya sebagai guru kita harus bisa membuat anak-anak belajar nyaman dan menyenangkan. Baik, kalau dari saya pembelajaran berdiferensiasi itu mungkin sesuai dengan kesukaan anak-anak, sama tadi minat anak, jadi sama gaya belajarnya juga kita sesuaikan dengan karakteristik anak-anak yang berbeda. Lanjut ke Suryani. Menurut saya pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran mengakomodir semua kebutuhan belajar siswa. Ya, sesuai dengan kurikulum kita itu amalnya bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini memberikan fasilitas kepada anak murid untuk memberikan pembelajaran yang berbeda, yaitu sesuai dengan kebutuhan belajar murid, sesuai dengan minat, sesuai bakatnya, dan sesuai dengan karakteristik lain. Dengan pembelajaran diferensiasi ini guru harus menyiapkan metode-metode seperti audio, visual, kinestetik sesuai dengan gaya belajar mereka dengan tujuan pembelajaran yang sama. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran dibuat guru untuk menyenangkan proses pembelajaran dan pastinya bermakna. Beda kok, semua beda ya Pak, memang pasti bisa. Udah semuanya tuh. Mau ngomong Pak. Kalau menurut saya pelajaran berdiferensiasi itu adalah yang pertama tadi udah kita dulu kita buat sebuah pertanyaan atau bahan, kemudian mereka mengamati, setelah itu baru kita pilih-pilih kita tentukan sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Kan kadang anak ada yang sukanya menulis saja, membaca saja, misalkan dia menggunakan komputer saja atau media lain sebagainya. Itu yang Terakhir Pamungkas. Kalau menurut saya pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan setiap peserta didik, karena kebutuhan setiap peserta didik itu berbeda-beda, maka harus kita akomodir semuanya. Ya, terima kasih kita masing-masing Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu kelas G ini hebat-hebat semua. Bapak Ibu memiliki ide-ide, meskipun konsep pembelajaran berdiferensiasi itu Bapak Ibu tahu sama, tapi tadi saya lihat satu persatu Bapak Ibu mengutarakan pendapatnya masing-masing. Gak ada yang sama, meskipun konsep pun sama, begitu ya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ya Bapak Ibu, jadi pembelajaran berdiferensiasi ini sudah tidak asing lagi di sekolah-sekolah kita. Intinya pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik kita. Gimana kita sebagai pendidik harus tahu permintaannya apa yang diinginkan dari gaya belajar mereka. Tadi sudah disampaikan Bu Rana, untuk mengetahui keinginan mereka kita melakukan terlebih dahulu yaitu asesmen awal. Kalau dulu diluncurkan pertama kali kita harus melakukan tes diagnostik awal, tapi sekarang dirubah kata-katanya menjadi asesmen awal. Dari asesmen awal itulah kita mengetahui gaya belajar peserta didik kita yang diinginkan. Itu ya Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di sekolah kita dengan baik, sehingga anak-anak menjadi senang di kelas, seperti itu. Ya, untuk sesi pertama saya akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.